Halo teman-teman, kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengenal sistem ekonomi Islam. Apa ekonomi Islam itu? Ekonomi didefinisikan sebagai hal yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Sementara Islam mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Dengan demikian ekonomi merupakan suatu bagian dari agama Islam, karena bagian dari kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Prinsip dasar ekonomi Islam. Nilai-nilai universal. Ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yakni tauhid, keesaan Tuhan, adil, keadilan, nubuwah, kenabian, khilafah, pemerintahan, dan ma'ad, hasil. Kelima dasar ini menjadi inspirasi untuk menyusun proposisi dan teori ekonomi Islam. Prinsip-prinsip derivatif, ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Dari kelima nilai-nilai universal tersebut dibangunlah 3 prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah multiple ownership, kepemilikan dengan berbagai jenis. Prinsip ini terjemahan dari nilai tauhid, pemilik primer langit dan bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Manusia dianggap sebagai pemilik sekunder, dengan demikian dalam ekonomi Islam kepemilikan pribadi atau swasta diakui. freedom to act, Pelaku-pelaku ekonomi yang menjadikan Nabi dan Rasul sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya akan melahirkan pribadi-pribadi profesional dan prestatif dalam segala bidang. social justice, Keadilan sosial. Gabungan nilai khilafah dan ma'at melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial si kaya dan si miskin. Akhlak perilaku Islami dalam perekonomian. Semua nilai dan prinsip di atas dipayungi oleh konsep akhlak. Oleh karena itu tujuan Islam dan dakwah para nabi, yakni menyempurnakan akhlak manusia. Pastikan bahwa tidak ada transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah. Tetapi kinerja bisnis tergantung pelaku ekonomi, yang memungkinkan dipegang oleh orang non-muslim. Perekonomian umat Islam baru dapat maju bila pola pikir dan pola tingkah laku muslimin dan muslimat sudah profesional. Akhlak menjadi indikator, penentu keberhasilan bisnis yang dijalankan. Tujuan ekonomi Islam 1. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam, dasar pemikiran yaitu, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 dan 168, Al-Maidah ayat 87-88, Al-Jumu'ah ayat 10. 2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal, dasar pemikiran yaitu, Al-Quran Surat Al-Hujurat dan ayat 13, Al-Maidah ayat 8, Al-Su'ara ayat 183. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata, dasar pemikiran yaitu, Al-Quran Surat Al-An'am ayat 165, Al-Nahl ayat 71, Al-Zukhruf ayat 32. 4. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial, dasar pemikiran yaitu, Al-Quran Surat Al-Ra'd ayat 36, Luqman ayat 22. Kelebihan sistem ekonomi Islam. 1. Menjunjung kebebasan individu. 2. Mengakui hak individu terhadap harta. 3. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. 4. Jaminan sosial. 5. Distribusi kekayaan. 6. Larangan menumpuk kekayaan. 7. Kesejahteraan individu dan masyarakat. Kelemahan sistem ekonomi Islam. 1. Lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. 2. Praktek ekonomi konvensional lebih dahulu dikenal.
3. Tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. 4. Pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam kurang. 5. Pendidikan masyarakat yang materialisme. Contoh penerapan ekonomi Islam, pegadaian syariah. Bisnis ini menawarkan jual beli dalam Islam. Keuntungan dari proses pegadaian akan diberikan untuk memudahkan nasabah mendaftar haji atau membayar tagihan rutin bulanan. Kelemahan dari pegadaian syariah. A. Berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jujur. Namun hal ini dapat menjadi bumerang. B. Memerlukan metode penghitungan yang rumit terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan dan pembagian laba untuk nasabah-nasabah yang kecil. C. Karena menggunakan konsep bagi hasil, pegadaian syariah lebih banyak memerlukan tenaga-tenaga profesional yang handal. D. Perlu adanya perangkat peraturan pelaksanaan untuk pembinaan dan pengawasannya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.